Halo teman-teman, selamat datang kembali di Bagaskara Labs. Di video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membangun NAT Gateway dari nol di AWS. Bayangkan, kita punya sebuah infrastruktur, web server di public subnet untuk menerima traffic dari user, database server di private subnet yang tidak boleh diakses langsung dari internet. Nah, masalahnya, database server ini tetap butuh akses internet untuk update security patch atau akses service AWS lain. Bagaimana solusinya? Disinilah NAT Gateway berperan. NAT Gateway memungkinkan resource di subnet private mengakses internet tanpa membuat mereka terekspos dari luar. Langkah pertama, kita buat VPC atau Virtual Private Cloud. VPC ini seperti rumah virtual di AWS, tempat semua server dan layanan kita berada. Di sini kita bisa mengatur alamat IP, subnet, dan keamanan. Kita buat dengan CIDR 10.0.0.0/16, cukup untuk latihan dan lab. Setelah dibuat, VPC ini menjadi pondasi untuk membangun jaringan yang aman dan terstruktur, siap untuk public subnet, private subnet, dan NAT gateway. Sekarang, kita punya rumah virtual sendiri. Selanjutnya, kita akan buat public dan private subnet untuk mengatur akses server. Langkah berikutnya adalah membuat subnet. Subnet adalah pembagian area di dalam VPC yang menentukan mana server bisa diakses publik dan mana yang tetap aman di private. Kita akan buat dua subnet. Public subnet untuk server yang perlu akses internet langsung. Private subnet untuk server yang disembunyikan dari internet tetap aman. Sekarang, kita buat internet gateway agar subnet publik bisa mengakses internet. Internet gateway ini ibarat bentuk gerbang kompleks kita ke jalan raya internet. Tapi ingat, pintu ini belum bisa digunakan sebelum kita attach ke PVC. Dengan attach, public subnet bisa melewati pintu ini untuk mengakses internet, sementara private subnet tetap aman dan tersembunyi. Setelah itu, kita buat route table untuk mengatur jalur keluar masuk data di VPC. Public route table diarahkan ke internet gateway sehingga semua trafik keluar bisa menuju internet. Private route table sementara hanya untuk komunikasi internal antar server di VPC, belum diarahkan ke internet. Dengan konfigurasi ini, arsitektur kita sudah mulai secure by design. Public subnet bisa berfungsi normal dan private subnet tetap terlindungi.
Sekarang, public subnet bisa keluar ke internet melalui IGW, dan private subnet tetap aman. Sebelum membuat instance, kita perlu key pair. Key pair ini seperti kunci rumah. Tanpa kunci, kita tidak bisa masuk. Di AWS, key pair digunakan untuk mendeskripsi password administrator Windows agar bisa login via RDP. Sekarang kita buat key pair dengan nama demo key pair, tipe RSA, format .pem. Simpan file ini dengan aman. Kita buat Windows Server pertama di public subnet. Server ini akan menjadi jump server atau bastion host, jalur masuk untuk mengakses server di private subnet. Gunakan key pair yang sudah dibuat sebelumnya. Auto Assign Public IP diaktifkan supaya server bisa diakses langsung dari internet. Security Group diatur hanya mengizinkan RDP, port 3389 dari internet. Perlu diingat, membuka RDP ke internet hanya untuk tujuan contoh atau lab. Dalam lingkungan produksi, sebaiknya akses publik dibatasi atau menggunakan VPN agar lebih aman. Kita buat Windows Server kedua di private subnet. Server ini tidak memiliki public IP, sehingga hanya bisa diakses melalui jump server di public subnet. Gunakan key pair yang sama untuk login. Security Group hanya mengizinkan RDP dari Security Group Windows-Public. Dengan begitu, private server tetap aman dari akses langsung internet, tetapi masih bisa di-manage melalui jump server. Sebelum membuat NAT Gateway, mari kita uji akses internet dari private server. Pertama, login ke Windows Public menggunakan RDP Client dengan public IP. Gunakan key pair yang sudah dibuat untuk mendekripsi password administrator. Upload file .pem ke RDP untuk mendapatkan password login. Setelah masuk ke Windows Public, dari jump server, kita akan RDP ke Windows Private menggunakan private IP. Kembali, gunakan key pair yang sama untuk mendekripsi password Windows Private.
Sekarang, kita sudah masuk ke Windows Private melalui Jump Server. Coba buka browser, akses google.com, gagal karena private subnet belum punya rute keluar ke internet. Ini wajar dan akan kita selesaikan dengan NAT Gateway pada langkah berikutnya. Kita buat NAT Gateway di public subnet. NAT Gateway ini memungkinkan server di private subnet untuk mengakses internet tanpa mengekspos mereka ke dunia luar. Agar NAT Gateway bisa punya alamat tetap di internet, kita juga butuh Elastic IP. Setelah membuat NAT Gateway, kita perlu menunggu sampai status available sebelum bisa digunakan. Terakhir, update private route table agar semua traffic keluar diarahkan ke NAT Gateway. Dengan ini, server private bisa akses internet, tetapi tetap aman dari akses langsung publik. Sekarang kita uji NAT Gateway. Masuk kembali ke Windows Private melalui RDP Jamhost. Buka kembali browser di Windows Private dan akses google.com. Berhasil. Ini membuktikan bahwa NAT Gateway bekerja. Server di private subnet bisa mengakses internet, tetap aman karena tidak bisa diakses dari luar dan tetap fungsional untuk kebutuhan internal. Dengan setup ini, kita sudah membangun arsitektur AWS VPC yang aman dan fungsional. Public subnet untuk jump server atau server publik hanya dibuka sementara untuk tujuan lab atau contoh. Private subnet untuk server internal tidak memiliki public IP dan hanya bisa diakses melalui jump server. NAT Gateway memungkinkan server private keluar ke internet tapi tetap tidak terekspos ke publik. Ini adalah praktik terbaik dalam membangun jaringan cloud, memisahkan public dan private subnet, menggunakan security group ketat, dan mengatur NAT Gateway untuk akses internet yang aman. Perlu diingat, membuka RDP langsung ke internet hanya untuk contoh atau lab. Dalam lingkungan produksi, gunakan VPN atau kontrol akses tambahan agar jaringan tetap aman. Dengan pendekatan ini, kita mendapatkan security, fungsionalitas, dan kontrol penuh atas lingkungan AWS kita. Terima kasih telah belajar bersama Bagaskara Labs. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video tutorial cloud computing dan IT berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.